Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercerita tentang perjalanan Keti pada saat tahun 2010. Saya sendiri diajak menemani ada panggilan dari Solo, Jawa Tengah, untuk menemui seorang yang memanggil untuk minta bantuan terkait dengan bidang usaha. Pabrik jati kerajinan. Dia sebenarnya seorang pengusaha dengan ada kendala ujian dari Allah bahwa dia ini sedang menurun segalanya. Akan tetapi perjalanan ini kita menempuh dari sini, berangkat naik mobil doang, berangkat naik bus, ganti mobil terus, tuh perjalanan. Nginep 1 malam. Kemudian setelah itu selesai kita membantu di dalam lingkungan itu untuk melaksanakan tugas-tugas membersihkan tempat yang ada kendala-kendala goib di dalamnya. Antara lain membantu dengan siraman-siraman suatu yang disiapkan untuk menyebor sekeliling rumahnya itu. Mengapa demikian? Karena persoalan mereka ini untuk berusaha bahwa untuk ada peningkatan. Saat itu dia di sebelah kanan, saya sebelah kiri untuk melingkari rumah-rumah tersebut, bahwa adalah menyirami dengan sesuatu itu untuk mengusir goib-goib yang mengganggu dalam langkah kehidupan Pak Waryoto di Solo. Oleh karena itu, setelah itu kita diberikan sesuatunya untuk menyampaikan, menyiram sekeliling itu, akhirnya kan sudah terasa bahwa itu adalah sudah terangkat apa yang di dalam mengganggu perjalanan. Selesailah persoalan itu, kita kembali ke depan dulu kembali. Setelah itu perjalanan untuk hal ini pulang dari sana itu, apakah ketika naik pesawat, apakah naik kendaraan mobil saja umum, ya bagaimana baiknya, penting sampai ke Banten lagi kan gitu. Ya sudah pulang dari sana, perjalanan di dalam itu ya ambil langkah udah naik mobil aja, agar kita bisa mengetahui dalam perjalanan. Kalau pesawat hanya lintas atas, karena bahwa ini adalah supaya kita tahu trik-trik perjalanan ini. Setelah itu kita labas ke Merak ya. Iya kan? Mampir ke Solo dulu. Mampir ke Solo. Ke Keraton. Mampir ke Keraton. Ada di sana. Keraton Solo. Di sana ada pohon sawo yang kecil-kecil itu. Kita duduk di situ. Ada penjaga-penjaga itu, polisi segala mengawasi. Barang bilang di Banten bahwa ini mereka polisi ini petugas mengawal untuk menunjukkan apapun pengennya yang dilihat. Nah, saya pengen tahu bahwa itu adalah keraton ini. Banyak keris-keris saya cabutin semua, saya lihat itu adalah pengen tahu bahwa ini adalah keraton yang ada di Solo itu. Benar-benar tanggapan petugas di sana, polisi, untuk mengantar itu, menunjukkan apa, terus keliling-keliling ke dalam itu semua yang namanya keraton itu banyak bekas perang zaman perangan itu. Akhirnya setelah selesai itu ngobrol dengan polisi itu, untuk keluarnya juga permisi dikawal lagi. Mengapa demikian? Karena memang artinya dia ini bahwa tamu dari Banten ini sangat dihargai, dihormati. Setelah itu kita pulang masih di wilayah Solo, pulang ke wilayah Solo dari rumah Pak Waryoto itu ya. Setelah di sana kita biasalah ngobrol lagi dengan Pak Waryoto itu. Iya, karena ditunggu, kita ingin tahu situasi istilahnya peninggalan zaman Syekh yang ada di sana. Kita juga alhamdulillah pada waktu itu tahu dalam keadaan ini. Diajak keliling itu mengelilingi Keraton Solo. Terus supaya tahu bahwa itu adalah keraton ini semuanya itu
Setelah itu Kiai berangkat, yuk udah selesai kita berangkat aja naik kendaraan. Setelah itu kan nginap di sana, ingat ya, Iya. nginap 1 malam di sana. Akhirnya kita pulang. Karena waktu itu kan istrinya kan minta bunuh diri. Sendiri bahwa itu sudah terpepet beneran. Alhamdulillah dalam hal ini dibantu dengan hal perjalanan ini dengan ahlinya. Alhamdulillah Pak Waryoto ini dari Solo itu terangkat kembali dalam usahanya, bisa kembali dalam hal usahanya. Ya, komunikasi perjalanan itu memang lancar sampai ini juga dia komunikasi dengan Kedi dan saya juga sendiri. Tentu hal ini juga memang sudah menyambung dalam hal itu. Alhamdulillah berkat perjalanan itu kita bisa lihat apa istilahnya kan, mengalami daerah itu. Baru itu saja kali saya ke Jawa Tengah itu, Keraton Solo. Ya alhamdulillah dengan perjalanan ini kita pulang dari sana mampir ke Merak ya. Iya, mampir ke Merak, ngobrol-ngobrol situ, ya akhirnya kan kita kembali ke Cilegon, Juanda itu. Itu perjalanannya dalam dilakukan dengan hal pada tahun 2010 itu kita membantu orang yang sedang perjalanan lagi sempit. Alhamdulillah dari pertolongan Allah, bukan karena apa, sampai bisa terbuka kembali dalam perjalanan usahanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sahabatku, sahabat lama semenjak kita berdirinya Pondok Pesantren Darul Malbantani. Kita kenal dengan beliau sekaligus kita masih saudara ternyata begitu. Pada saat itu karena kita kita gabungkan Pak Ustadz Marasan ini, Dr. Andes Ustadz Marasan, beliau selaku sekjen pada saat itu di MKPPAI DPD Provinsi Banten. Maka supaya tahu gerak langkah apa yang dilakukan di Forum Komunikasi Penyembuh Alternatif Indonesia itu, maka kita ajak pada saat itu ada kesempatan. Ya bersyukurlah. Artinya pengalaman beliau sangat senang sekali karena di sana ya diantar juga sama petugas di sana, tahu dengan situasi yang sebenarnya, jadi tahu aslinya. Begitu pulang juga mengatakan senangnya setengah mati ya. Maka dari situ mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Dan sekaligus kalau Pak Waryoto juga mudah-mudahan bisa melihat kita ngobrol berbincang dengan Pak Ustadz Marasan ini, mudah-mudahan ingat kembali. Karena pada saat itu beliau kesini, alhamdulillah datang ke Cilegon, beliau juga membantu karena pada saat itu kita untuk menikahkan anak. Pada saat itu beliau datang ke sini, ya alhamdulillah dia membantu, tapi tidak saya lihat nilainya. Dan sekaligus mudah-mudahan selain Bapak Waryoto juga semua yang sudah minta bantuan ke Kedi, apa yang dilakukan sekemampuan Kedi mudah-mudahan terus berjalan karena banyaknya dari pengusaha-pengusaha ya yang minta tolong pada saat itu. Nah sampai sekarang juga alhamdulillah kita masih terus menerus karena memang itulah perjalanan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, terutama ketauhidan kita jangan keluar dari akidah. Mudah-mudahan terus menolong, mau ruqyah, mau juga secara otomatis cara pengobatan yang dilakukan KED ini. Tapi kita dasarnya mengambil langkah dari apa yang kita pernah pelajari, khususnya ilmu hikmah ya. Maka mudah-mudahan hikmah yang kita lakukan, karena hikmah itu saya berbincang-bincang dengan Dr. Andes Kiai Zainal Abidin, beliau seorang ahli kitab, juga ahli Al-Quran di Cilamaya Karawang itu mengatakan bahwa yang namanya hikmah itu ada dua. Satu hikmah sidqiyah, yang kedua itu hikmah bidqiyah. Yang dinamakan hikmah sidqiyah itu adalah belajar, artinya mengambil dari Al-Quran, berarti belajar dari para ulama. Yang kedua itu sidqiyah. Sidqiyah itu jadi melakukannya. Beliau itu contohnya ya ziarah-ziarah ya, ke makam-makam para wali, mengambil karomahnya para wali itu. Tapi itu tidak ada perbedaan, semua itu sama. Yang utama tujuannya kita
niat untuk menolong. Karena semua itu ilmu yang dinamakan ilmu itu ilmu baik juga kalau dilakukan tidak baik tetap tidak baik. Tapi ilmu yang tidak baik juga dilakukan untuk kebaikan itu sama saja. Seperti itu Pak Ustadz. Ya. Dan ditambah lagi karena emang waktu itu masih aktif juga dalam FPPHI ya. Iya, Nah, itu FKPPI. ke Taman Mini Iya. setiap tanggal 1 Syuro ya. Satu suro. 1 Syuro, 1 malam itu memang kita mengikuti di sana perjalanan banyak pasien-pasien berduyun-duyun, bahkan ada yang keris yang panjangnya seberapa senti itu 165 165 cm tingginya ya. dikawal dibawa untuk keliling di Taman Mini itu perjalanan. Sering saya mengikuti dalam aplikasi di Taman Mini. Langkah-langkah itu kalau memang sudah di sana Mongol di pintunya itu memang kalau kiri Mongol itu sudah tidak ada alasan lagi langsung masuk di tempat ini. Anjungan bermacam-macam Nusantara ini sekepul Indonesia ini semua di sana ada kayak semacam anjungan Banten kan ada ya, Ada. terus Bali semua seluruh itu memang se-Indonesia ini semua masing-masing ada tempatnya di Taman Mini itu. Alhamdulillah berkat pertolongan dan memang kita mengikuti tahu dalam hal pergaulan di dalam Taman Mini yang semua dari mana-mana cara pengobatan itu kumpul di sana. Terima kasih semua sahabatku, teman-temanku. Mudah-mudahan dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah. Dan silahkan yang mau silaturahmi ke Ki Edi. Ki Edi sekarang sudah di pesantren saja. Nama pesantrennya Darul Hikmah Al-Bantani yang beralamat di Jalan Haji Agus Salim, Lindung Sawo, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Bisa menghubungi atau bisa juga membuka map, tinggal buka pesantren Darul Hikmah Al-Bantani. Di situ lengkap nomor teleponnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.